Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, semoga teman-teman yang kebetulan atau sengaja menonton video ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan, sehingga teman-teman dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Teman-teman, penghuni surga yang paling banyak ternyata adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam." Adam pun menjawab, "Aku datang dan kebaikan di tangan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, "Keluarkan utusan neraka yang merupakan keturunanmu." Adam pun bertanya, "Bagaimanakah utusan itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, "Setiap 1000 mereka berjumlah 999 orang." Ketika itu anak kecil beruban, wanita yang sedang hamil melahirkan kandungannya, dan manusia terlihat mabuk karena azab Allah sangat pedih, padahal sebenarnya mereka tidaklah mabuk. Hal itu sangat berat bagi mereka. Mereka lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang itu dari kami?" Rasulullah SAW lalu bersabda, "Bergembiralah, karena dari Ya'juj dan Ma'juj ada 1000, sedangkan dari kalian ada 1." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang menggenggam jiwaku, aku benar-benar berharap kalian menjadi 1/4 penghuni surga." Kami lalu memuji Allah dan bertakbir. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Demi zat yang menggenggam jiwaku, aku benar-benar berharap bahwa kalian menjadi 1/3 penghuni surga." Kami lalu memuji Allah dan bertakbir. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang menggenggam jiwaku, aku benar-benar berharap kalian menjadi 1/2 penghuni surga. Perumpamaan kalian di antara umat-umat itu seperti bulu putih pada kulit lembu jantan yang berwarna hitam, atau seperti bintik pada lengan keledai." Hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Pada hari kiamat, manusia terdiri dari 120 baris yang masing-masing panjangnya 40.000 tahun berjalanan dan lebarnya 20.000 tahun berjalanan." Ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah orang mukmin?" Beliau lalu menjawab, 3 baris. Ditanyakan lagi, "Orang-orang musyrik berapa ya Rasulullah?" Beliau pun menjawab, 117 baris. Ditanyakan lagi, "Berapakah perbandingan barisan orang mukmin dengan orang kafir?" Beliau pun menjawab, "Orang-orang mukmin seperti bulu putih pada kulit lembu jantan yang hitam." Riwayat ini disebutkan oleh Al-Qutbi dalam Uyun Al-Akhbar, yang merupakan hadis yang sangat gharib karena berbeda dengan barisan orang mukmin yang disebutkan dalam beberapa hadis yang lain. Abu Bakar Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Numair dari Musa Al-Juhani dari Asy-Sya'bi. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Apakah kalian senang menjadi 1/2 penghuni surga?' Mereka pun menjawab, 'Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui.' Rasulullah lalu bertanya, 'Apakah kalian senang menjadi 1/3 penghuni surga?' Mereka pun menjawab, 'Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui.' Rasulullah lalu bersabda, 'Pada hari kiamat umatku adalah 1/3 penghuni surga. Pada hari kiamat umatku 80 baris dari 120 baris. Hadis ini diriwayatkan secara marfu dari Abdullah ibnu Mas'ud, dan di dalamnya terdapat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Penghuni surga pada hari kiamat 120 baris, sedangkan kalian umat Islam 80 baris." Hadis ini dalam sanadnya Al-Haris Ibnu Abu Hurairah statusnya lemah. Muslim juga melemahkan dalam bukunya. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Buraidah Ibnu Husayb. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Penghuni surga berjumlah 120 baris. 80 baris dari umat ini, yakni umat Islam, dan 80 baris lagi dari umat lainnya." Abu Isa mengatakan bahwa hadis tersebut hasan gharib. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar, "Keluarkanlah utusan neraka." Ketika perintah ini disampaikan kepada Adam, ia dan malaikat diperintahkan mengeluarkan dan membedakan penghuni surga dengan penghuni neraka. Pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum, apakah orang itu dari kami? Maksud mereka adalah orang yang tidak masuk neraka itu, sebagaimana kecemasan yang timbul. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj berjumlah 999 orang, dan 1 orang dari kalian." Jadi terdapat lafaz yang menggembirakan dan penjelasan bahwa yang 1000 masuk neraka kecuali umat Muhammad,
dan umat yang satu ini berada dalam surga. Jika demikian, jumlah umat Nabi Muhammad SAW itu mendominasi, karena mereka atau kebanyakan mereka menjadi penghuni surga, karena tidak ada kalangan Ya'juj dan Ma'juj yang mati sebelum melihat 1000 mata muncul di hadapannya karena kerasnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ampunan Allah pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika Rasulullah SAW duduk bersama kami, tiba-tiba kami melihat beliau tertawa sampai kelihatan gigi depannya. Apakah yang membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah? Tanya seorang kepadanya. Beliau Nabi Muhammad SAW pun menjawab, di akhirat nanti ada 2 orang umatku datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pertama berkata, wahai Tuhanku, orang ini berbuat zalim terhadapku di dunia. Oleh karena itu berikan hakku yang diambilnya dariku. Allah pun berkata kepada orang yang satu lagi, berikan hak yang engkau ambil kepadanya. Orang itu pun menjawab, wahai Tuhanku, bagaimanakah caranya bagiku untuk mengembalikannya, karena sudah tidak ada sedikit pun kebaikanku. Lalu orang pertama berkata kepada Allah, kalau begitu orang itu harus menanggung dosa-dosaku. Rasulullah SAW menangis melihat peristiwa itu. Lalu beliau berkata, pada hari itu setiap orang butuh orang lain yang menanggung dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada orang pertama yang menuntut haknya itu, lihatlah ke sana dan pandang baik-baik. Ia pun memandang ke arah itu dan ternyata di sana ada sebuah surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya yang sangat mengagumkan. Orang itu bertanya, untuk siapakah ini ya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, itu untuk orang yang membelinya dariku. Ia bertanya lagi, siapakah yang membelinya wahai Tuhanku? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab lagi, engkau sendiri. Dengan apakah aku membelinya wahai Tuhanku? Tanyanya lagi. Allah pun menjawab, dengan kemaafan yang kamu berikan terhadap saudaramu. Mendengar perkataan Allah itu, ia berkata, wahai Tuhanku, sekarang aku maafkan kesalahannya kepadaku. Allah lalu berkata, pergilah engkau ke surgamu itu dan bawa saudaramu itu ke sana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah dan berdamailah antar sesama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendamaikan orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti. Abdurrahman ibnu Abu Bakrah berkata, di akhirat seorang mukmin dituntut orang mukmin lain tempat ia berutang kepadanya, sehingga ia datang kepada Allah untuk meminta pertolongan dengan berkata, wahai Tuhanku, aku dulu berutang kepada orang itu sebanyak sekian-sekian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawabnya, aku yang paling bertanggung jawab membayar utang hambaku. Lalu dihapuskanlah utang orang mukmin tersebut, sedangkan orang yang tempat ia berhutang diampuni dosa-dosanya. Ibnu Abu Ad-Dunya berkata, telah sampai suatu riwayat kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada sebagian nabinya, aku menanggung dosa hamba-hambaku yang berjuang mencari keridhoanku. Tidakkah kalian perhatikan bahwa aku melupakan kesalahan-kesalahan mereka dan aku adalah maha pengampun terhadap makhlukku. Jika aku tergesa-gesa memberikan hukuman terhadap seseorang, maka aku membuat orang itu tergesa-gesa merasa putus harapan dari rahmatku. Sekiranya hamba-hambaku yang mukmin itu memperhatikan bagaimana aku memberikan ampunan terhadap kesalahan-kesalahan mereka terhadap orang-orang yang mereka zalimi, sedangkan mereka yang dizalimi ditetapkan hidup kekal di sampingku. Mereka tidak menuduh kurangnya keutamaan dan kemuliaanku. Ulama pun berkata, hal tersebut hanya berlaku bagi orang-orang zalim yang bertaubat kepada Allah, yaitu orang yang mendapatkan ampunan darinya dan mendapatkan maaf dari orang-orang yang mereka zalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Quran Surat Al-Isra ayat 25. Menurut Abu Hamid Al-Awwab, adalah orang yang benar-benar bertaubat dari dosa yang dikerjakannya dan tidak mengulanginya lagi dosa-dosa tersebut. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, pada hari kiamat ada seruan dari bawah arsy yang berbunyi, wahai umat Nabi Muhammad SAW, telah aku maafkan kesalahan-kesalahanmu
Oleh karena itu masuklah kalian semua ke dalam surga dengan rahmatku. Hadis tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah, sehingga Ia mengampuninya, dan orang-orang yang mereka zalimi juga telah memaafkan kesalahan yang mereka lakukan terhadapnya. Sebab seandainya ampunan itu berlaku bagi semua orang yang berbuat dosa, maka tidak ada seorang pun yang masuk neraka. Umat Nabi Muhammad SAW lah yang paling dulu dihisab di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, kita memang umat terakhir, tapi kita umat yang pertama sekali dihisab di hari kiamat. Saat itu dikatakan, manakah umat yang buta huruf itu dan manakah nabinya? Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas dijelaskan, umat-umat yang lain menyingkir dan memberikan jalan bagi kita, umat Nabi Muhammad, sehingga kita bisa lewat dan maju ke depan dengan hati gembira dan wajah yang berseri-seri karena bekas sujud. Karena itu umat-umat lain berkata tentang mereka, seolah-olah mereka nabi seluruhnya. Masya Allah, beruntung sekali kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dan tergolong orang-orang yang beriman. Semoga detik ini hingga seterusnya hingga hari kiamat kita tetap bisa memegang iman kepada Allah. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.